Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daf dari Jakarta. Video kali ini memang agak panjang ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak buat para subscriber yang sudah mensubscribe channel ini. Seriously, saya beribu-ribu ucapkan terima kasih kepada penonton setia channel sederhana ini. Saya mendoakan semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan yang paling penting selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam hidup. Jatuh bangunnya mendokumentasikan perjalanan dalam deretan video di channel ini terkadang melahirkan rasa lelah yang begitu hebat. Tetapi kelelahan itu tidak berarti apa-apa teman-teman. Dengan deretan interaksi teman-teman yang setia menonton atau bahkan meninggalkan pesan di kolom komentar, saya ucapkan terima kasih. Dalam video ini terdengar kaku dan begitu membosankan. Semoga sih tidak, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Saya menyebutnya manifesto kopi dan roda dua. Tidak, saya tidak akan membahas tentang filosofi kopi, dan seolah hanya saya yang paham tentang cara berpetualang dan roda dua. Saya adalah pendatang baru, masih bau kencur teman-teman. Hanya saja inilah cara saya untuk menguatkan hati, untuk menciptakan kebahagiaan dengan cara sederhana. Berbicara kopi, ya, kopi. Tapi saya bukan ahli tentang kopi. Saya menikmati kopi murah meriah di pinggir jalan. Harganya 3.000 sampai 4.000 teman-teman. Kopi keliling yang dijajakan dengan harapan dan tetesan keringat bagi penjualnya. Sedangkan roda dua seperti halnya impian orang-orang di saat itu yang mengidamkan roda dua, tetapi mendapatkannya begitu harus dengan kerja keras. Saya juga bukan orang kaya, pernah menganggap roda dua itu hanya milik orang kaya. Maka ketika memilikinya dengan jerih payah yang luar biasa, saya mencoba menghargai rezeki yang dititipkan Tuhan kepada saya. Saya ingin melihat sisi lain kehidupan, berpetualang, melihat wajah-wajah di berbagai wilayah dengan cara yang sederhana. Ya, dengan cara berkendara kendaraan roda dua. Lone rider. Saya suka berkendara sendiri, menikmati alam dan jalur baru yang pernah saya lihat. Kesendirian dalam berkendara yang terkadang mampu mengajarkan saya tentang bahagia dengan cara sederhana. Ya, cara yang sederhana. Karena kita tahu bahwa kebahagiaan orang tidak bisa disamaratakan standarnya. Standar bahagia orang lain begitu berbeda. Ketika melihat orang-orang berbahagia dengan barang mewahnya, perlu kita sadari bahwa ternyata itulah hal yang membuat seseorang bahagia. Ketika melihat orang bahagia dengan hal sederhana,
perlu kita tahu bahwa begitulah cara seseorang mampu membahagiakan dirinya dengan cara yang sederhana. Pada bagian ini, hati saya begitu tersentuh dengan deretan perjalanan saya menuju pelosok wilayah dengan kendaraan roda 2. Saya berpikir, begitu baiknya Tuhan memberikan rezeki dan kesempatan bagi saya untuk menikmati keindahan ciptaannya. Saya bersyukur. Ya, saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya berterima kasih atas kesempatan, kesehatan, dan waktu yang begitu mahal tentunya. Menikmati malam dengan kopi di samping tenda membuat saya begitu bahagia. Saya suka camping. Ya, saya menyebutnya piknik lucu. Seorang amatiran yang nekat melakukan perjalanan panjang dan mendirikan tenda di tengah hutan, hanya untuk menikmati pesona yang dihadirkan Tuhan melalui bentang alam. Aliran air yang sahdu, sayatan angin malam, dan nyanyian air dan batu alam membuat begitu teduh. Meski kadang tidak semuanya berjalan mulus, ada saja kendala karena persiapan dan perhitungan yang kurang tepat. Tapi itu semua menjadi sesuatu yang pantang untuk dicaci atau disesalkan. Itu adalah kenikmatan tersendiri. Menjadi episode demi episode yang dihadirkan, menjadikan pelajaran tersendiri untuk lebih mengenal diri dan tentunya merindukan rumah. Kehangatan rumah bisa didambakan ketika lelahnya perjalanan sudah sampai titik terendah. Ada beberapa pengalaman yang cukup menarik ketika saya berkendara, dilanjutkan menepi mendirikan tenda bersama kawan dan juga pasangan. Kami pernah merasakan badai, meski sebelumnya cuaca terlihat baik-baik saja, dan panas yang luar biasa. Tenda sih tidak bocor teman-teman, hanya saja tanah menyatu dengan air membuat kotor. Tapi begitulah konsekuensi. Tetapi itu semua hal-hal indah yang hadir di depan mata yang patut kita syukuri. Ada kisah konyol yang saya lewatkan bersama teman-teman saat nyasar di kaki gunung karena salah seorang kawan yang menjadi penyembah Google Map. Trek bebatuan dan berlumut serta jembatan yang putus membuat saya menggelengkan kepala. Saya terpisah dengan rombongan hingga susah payah melintasi trek curam dan mematikan di pinggir jurang. Tapi itu semua menjadi cerita indah ketika akhirnya dipertemukan dengan rombongan. Ada juga kisah saya bersama istri di Jumat malam. Kami nekat untuk camping berdua di sebuah tempat yang cukup creepy bagi saya. Masih di sekitar kaki Gunung Salak teman-teman. Dan hanya kami saja, hanya satu tenda, menikmati malam sambil mendengar ocehan anjing hutan dan angin kencang yang menghantam tenda mungil kami. Kami terlatih untuk bahagia, apapun yang hadir saat menikmati keindahan malam. Sepakat dengan nuansa creepy-nya, kami jadikan bagian dari episode perjalanan panjang bagi kami untuk nanti akan kami ceritakan kepada anak cucu kami. Ya, pernah terbesit di kepala, dokumentasi demi dokumentasi di channel ini nantinya akan kami tunjukkan kepada anak cucu kami bahwa beginilah nakalnya seorang lelaki, berpetualang, bermalam dengan alam, berkendara dengan lelah dan keringat, dan tentunya senyum di akhir tujuan. Tensi bahagia dan berkendara, sejauh mana saya mampu menyempatkan diri untuk menepi, menyeduh kopi saat di perjalanan, atau beristirahat menggelar alas plastik di tepian aspal di pinggir sawah, menikmati semilir angin dan derungan mesin-mesin truk dan bus antar kota antar provinsi yang melintas. Bahkan bau kotoran di pinggir sawah terekam untuk dikenang, karena menjadi bagian dari catatan panjang yang harus diulang. Tentu untuk jadi bahan bakar bahagia yang menjadi catatan perjalanan panjang penyuka roda 2. Pengalaman paling konyol saat menyasar dan mengikuti pria bermotor membawa kardus besar. Saya kira dia melakukan perjalanan panjang luar kota, tetapi dia pulang berdagang dan saya mengikutinya sampai depan rumahnya. Saya tertawa geli teman-teman, dan akhirnya kami bercengkrama dengan berbagi kopi. Ada lagi kisah tolol melewati alas tua di Jawa Timur saat tengah malam. Lalu saya tertidur di bawah pohon besar. Bahkan ada kisah menarik saat melintasi selatan Jawa saat malam menjelang pagi. Saya mengikuti laju ambulan menuju ke Jawa bagian tengah karena trek yang begitu sepi. Kisah tolol dan bersahaja semua tercampur dalam bejana kenangan. Untuk nantinya akan saya tuangkan sebagai teman masa tua
memperdebatkannya, membicarakannya, dan mengingatnya lagi. Banyak cerita yang nantinya akan menjadi bahan renungan pada masanya. Banyak cerita yang nantinya akan menjadi bahan renungan pada masanya, teman-teman. Kopi dan berkendara selalu menjadi cerita yang tidak ada habisnya. Kebahagiaan dengan cara sederhana yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Terima kasih masih menyaksikan kicauan saya, teman-teman. Bagi saya, memiliki kesenangan berkendara roda 2 adalah salah satu cara menikmati hidup. Melihat alam sekitar, melihat banyak tempat yang mungkin hanya bisa disaksikan di ponsel pintar atau televisi. Ya, ponsel pintar sudah menyihir banyak orang, teman-teman. Saya tidak mau sepenuhnya tersihir dan tidak melihat hal indah yang diciptakan oleh Tuhan. Saling sapa juga saat ini menjadi hal yang mahal. Perjalanan setiap orang tentu memiliki cerita yang berbeda, teman-teman. Standar bahagia yang berbeda pula. Saya bercerita karena saya ingin bercerita. Membagikan cerita, jikapun ada manfaatnya, maka tentu saya ikut bahagia. Bukan tentang seberapa jauh jarak yang telah saya tempuh, atau berapa kilometer yang telah saya lalui, tetapi seberapa besar saya telah menghargai orang lain. Dan tentu saja mungkin kecepatan motor itu punya batasnya, tapi harapan menang tak pernah terbatas. Ya, perjalanan, adventure, touring, camping menjadi kesenangan yang tentunya kelak akan jadi cerita pada masanya. Bukan tentang seberapa jauh jarak yang ditaklukkan, seberapa banyak tempat yang sudah ditaklukkan, tapi diri kitalah yang mesti kita taklukkan. Touring mengajarkan banyak hal tentang sikap, ego, kebersamaan, kelemahan kita, semangat, keyakinan, dan banyak hal lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Dav, berharap bisa menyambung silaturahmi dan melakukan perjalanan bersama teman-teman semua. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan memberkahi kita semua, memudahkan urusan dan melancarkan rezekinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.